channel. Sekarang semua yang bernama brulee lagi ngetrend sekali. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu dessert yang paling popular yaitu creme brulee is one of my favorite. Dan brulee itu artinya bakar. Jadi kalau creme brulee itu dessert cream, terus atasnya ada gulanya yang dibakar, makanya dinamakan creme brulee. Nah, cuman yang mau saya bikin hari ini adalah spaghetti brulee yang lagi ngetrend sekali, banyak dijual online. Sebetulnya sih resep spaghetti biasa, spaghetti yang mau saya tunjukin ya, tanpa lapisan atasnya pun ini bisa langsung disantap spagettinya. Cuman di sini akan kita tambahkan lagi saus bechamel di atasnya, terus kita kasih keju, baru kita brulee di oven. Saya tunjukin cara membuatnya. Pertama saya mau tunjukin dulu cara bikin spagettinya. Ini yang cara simple, little bit of a shortcut. Kita pakai sausnya, saus spaghetti yang siap pakai. Jadi sebetulnya ini resep spaghetti yang sering sekali saya masakin untuk keluarga. Di sini sudah saya siapkan satu buah panci dengan air. Nanti tujuannya untuk merebus spaghetti. Spaghetti saya pakai yang spaghetti yang biasa, yang ukuran 5, dia ada yang lebih tebal lagi ukuran 7, terus ada juga yang kecil namanya angel hair pasta. Saya sukanya yang ukuran 5 untuk resep ini. Jadi untuk sausnya kita tetap bikin pakai daging cincang, tapi nanti kita bikin lebih mudah karena kalau bikin yang benar-benar pakai bukan pakai yang saus pasta sudah siap pakai ya, yang pakai tomato dan sebagainya, it takes a very long time. And by the way, ini airnya sudah mendidih. Kalau air sudah mendidih, penting sekali kalau kita masak pasta itu air harus mendidih ya. Kalau dia sudah mendidih, kita kasih garam. Dulu chef yang ngajarin saya masak bilang garamnya tuh harus banyak karena airnya tuh harus berasa seperti air laut. Jadi setengah sendok makan saya masukkan garamnya. I know it looks a lot ya, but that's what you need. Sama saya kasih sedikit minyak. Di sini ada minyak olive oil. Minyaknya sebetulnya minyak apa aja boleh. Saya kasih sedikit aja minyaknya. Terus spagettinya kita drop sekitar 250 gram. Biasanya kalau spaghetti itu saya taruh dulu seperti ini. Kalau dia udah mulai agak lembut, baru nanti kita tenggelamkan semuanya. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, sekarang yang untuk saus dagingnya. Ini benar-benar resep simple. I cook this for my family all the time. Kita masukkan olive oil sekitar 1 sendok makan. Terus setengah bawang bombay. Setengah bawang bombay kita masukkan ya. Ini saya singkirin dulu. Setengah bawang bombay yang udah dicincang. Cincangnya cincang kasar aja, nggak perlu terlalu halus juga nggak apa-apa. Nah ini biar kita tumis dulu sebentar. Terus pastanya kalau dia udah lembut, ya udah mulai lembut, bisa kita masukin ya. Like this. Jadi kita tenggelamin semuanya. Penting airnya harus lumayan banyak. Jadi kalau satu panci seperti ini airnya penuh, jangan cuma setengah. Oke, ini 9 menit kita tunggu pastanya. Saya kalau pasta sukanya agak al dente ya, cuman kalau untuk anak-anak mungkin pastanya harus sedikit lebih lembut. Oke, alright, itu pastanya tinggal kita tunggu. Sekarang sekarang bawang bombaynya kita tumis. Kalau harumnya udah keluar, baru kita tambahkan daging cincang, daging giling 250 gram. Ya, kita tambahkan seperti ini. Nah, kalau udah masuk daging cincangnya, kita kasih 2 lembar daun bay leaf. Ini banyak sekali jualannya di supermarket. Ini daun salamnya orang bule. Kita masukin bay leaf. Terus bawang putih juga 2 siung bawang putih yang dicincang. Kita masukkan seperti ini ya, ini kita tumis. Bisa kita bumbuin, kita kasih sedikit oregano. Oreganonya sedikit aja, ini saya pakai yang dried. Kalau ada yang fresh lebih enak lagi pakai yang fresh. Jadi saya pakai kurang lebih 1/4 sampai setengah sendok teh, sama sedikit thyme juga sekitar 1/4 sendok teh ya. Nah terus kebetulan di rumah saya lagi ada daun basil yang basil atau basil, ini yang fresh. Nanti ini mau kita masukin juga ya. Tapi sekarang
Kita tumis dulu sampai bawang putihnya ini mulai mateng ya. Kalau dagingnya belum mateng, no problem. Kalau dagingnya kan bisa mateng begitu sausnya masuk. Oke. Nah, baru sekarang kita masukkan saus pasta yang siap pakai. Jujur kalau saya, saus pasta ini saya sukanya pakai yang asli dari Italia. Karena bagi saya yang brand yang lokal rasanya kurang otentik dan kadang agak terlalu manis untuk selera saya. Saya sukanya yang lebih asem, jadi saya selalu beli yang asli dari sana. Ini tinggal kita masukin aja seperti ini, but this is a little bit thick. Jadi biasanya saya tambahkan lagi air. Ini saya isi air ya, sekitar 1/4 sampai setengah botol ini. So 1 second. Ini yang udah saya isi air, terus diaduk-aduk sedikit biar yang sisa saus tomatnya itu juga keluar. Oke, kita taruh seperti ini. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai masak. Mau saya tambahkan basil, terus kita tunggu ya. Alright, di sini daun basilnya mau saya chop-chop. Dan kalau saya bikin untuk anak-anak, karena kan anak-anak saya tuh suka sekali makan spaghetti. Kalau untuk Ade Yaya atau Kakak Arman, biasanya saya tambahkan juga parutan wortel di sausnya. Mungkin buat teman-teman yang anaknya kurang doyan makan sayur, cara untuk menyembunyiinnya, kasih parutan wortel. Oke, ini daun basilnya. Kita chop seperti ini. Kalau pakai yang dried juga bisa ya. Kalau pakai yang dried mungkin sekitar setengah sendok teh. Kakak Arman tuh suka sekali makan sandwich tomat pakai daun basil, terus pakai keju mozzarella yang fresh. Itu salah satu sandwich favorit dia. Makanya di rumah saya tuh selalu nyimpen daun basil yang fresh seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Saya aduk. Jangan lupa dicicipi ya, karena kan ini udah kita tambahkan daging cincang. Berarti kan nanti kita perlu garam dan sebagainya. So, ini mau saya cicip dulu. Rasanya harus kita adjust intinya. Kurang asin. Saya kasih garam ya. Oke, kita tambahkan lagi garamnya ya. Saya tambahkan sekitar setengah sendok teh. I mean, it's up to you. Terus saya juga suka saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Nah, tapi kalau biasanya kita tambahkan wortel parut untuk anak-anak karena wortel kan udah manis, udah nggak perlu lagi ditambahkan gula pasir. Oke, ini kita aduk, kita tunggu sampai dagingnya itu matang, jadi nggak terlalu lama. So this is one of the very simple sauce yang kalau kita lagi buru-buru tapi pengen bikinin keluarga sesuatu spaghetti, so this is one of the trick ya. Oke, terus kita lihat juga our spaghetti. Oke, ini juga kita tunggu. Nah, kita siapkan untuk loyang anti panasnya. Di sini saya pakainya pinggan anti panas seperti ini, jadi bisa langsung panggang di oven. Jangan lupa kita olesin ya, bisa diolesin pakai minyak atau kalau ada butter, I mean I have butter here, why not just use butter. Butter rasanya lebih enak. So, tinggal kita oles. Kalau untuk teman-teman yang bikin buat jualan, bisa langsung pakai loyang aluminium. Tapi kalau untuk keluarga di rumah dia lebih cantik kalau kita pakai loyang pinggan anti panas seperti ini. Oke, ini udah siap. Terus nanti tinggal kita taruh spaghetti di sini, baru nanti atasnya kita bikinin saus bechamel. Saus kita sudah mateng, spagettinya juga sudah mateng. Jadi sausnya udah saya matiin ya, apinya, tinggal yang spaghetti. Ini airnya mau kita drain. Jadi airnya mau saya tuang ke sini. Just like that. Nah, spagettinya sekarang tinggal kita masukkan ke saus seperti ini. Yeah, you wanna get all of this. So hot. Oke, terus ini kita aduk rata ya.
Nah, yang daun bay leaves-nya itu nggak bisa dimakan, sama seperti daun salam. Jadi kalau misalnya kelihatan, daunnya bisa diambil seperti ini, langsung kita buang ya. Takutnya nanti kan keluarga kita nggak tahu, terus yang main makan-makan aja. Terus ini juga nih, satu lagi nih. Ini kalau lihat daun bay leaves jadi inget rumah omanya kakak Arman di US, karena dia punya pohonnya. Jadi kalau saya ke sana, dia suka bawain, kan tinggal dikeringin. Yang fresh bay leaves tuh, aduh, so good. Ya tinggal dikeringin, udah gitu ya, tinggal kita pakai aja seperti biasa. Oke, lihat tuh. Ini yang saya bilang, sebetulnya ini mau langsung disantap, tinggal dikasih keju parmesan atasnya. Oh, it's so delicious. Tapi seperti yang saya bilang, kita mau bikin brulee. Jadi ada satu step lagi yang harus kita lakukan. Kita harus bikin bechamelnya. But pasta yang ini mau saya tuang langsung ke pinggan anti panas ya, just like this. Tuh, ini kita taruh dulu seperti ini. Look at tuh yang daging cincangnya dan aromanya so yum. Seperti yang saya bilang, rasa yang saus pastanya tadi di-adjust ya, dikasih garam lagi, kasih sedikit gula, for anything you desire. Oke, sekarang ini kita sisihkan, kita mau bikin saus bechamel. By the way, saya lupa masukin black pepper, tadi keasikan ngobrol. Jadi sekarang saya kasih sedikit black pepper ya di sini, but note kalau kita bikin untuk anak-anak, maybe they don't like it too much, jadi black peppernya kalau untuk adik Yaya biasanya nggak saya pakai. So, we set this aside. Kita bikin yang bechamel. Pancinya sudah saya siapkan. Bechamelnya di sini benar-benar like basic bechamel. Saya pakai 1 sendok makan butter. Ini saya pakai butter ya. Kalau teman-teman mau pakai margarin, I mean it's up to you. Tapi kalau soal rasa, butter is the best. Nah, kita bikin roux-nya terlebih dahulu. Roux itu adalah campuran antara butter dan tepung terigu. Ini nanti yang bikin sausnya itu kental. Jadi untuk roux-nya kita tunggu sampai butternya meleleh. Tinggal kita tambahkan 1 sendok makan terigu. Ya. Nah, ini kita aduk. Jadi dia roux ini adalah dasar untuk kita bikin saus. Dia ada 3 tahap. Roux itu ada yang light, yang putih, itu yang kita perlukan. Ada juga yang medium, agak kecoklatan. Ada juga yang dark, dia warnanya coklat sekali. Jadi itu nanti semua tergantung dengan kegunaannya untuk apa dan berapa lama kita memasaknya. Kalau saya perlu yang putih seperti ini bisa langsung kita tambahkan susu cair. Susu cairnya saya pakai 400 cc. Ya, kita tambahkan sambil diaduk. Nah, ini nanti dia akan mengental dengan sendirinya. Jadi begitu susu cairnya masuk, kita kasih sedikit pala bubuk, sedikit aja. Kita nggak mau nanti sausnya itu berasa seperti Christmas cookies. Kita cuma mau a little touch. Kenapa? Karena nanti kan mau kita masukin Parmesan cheese. Keju itu kalau ada sedikit pala, dia benar-benar aromanya itu lebih keluar lagi. Jadi perpaduan yang enak sekali, asal jangan kebanyakan. Ini kita aduk. Untuk garamnya itu soal belakangan ya, karena tergantung dengan seberapa asin keju yang kita pakai. Kejunya juga sudah saya siapkan. Ada keju parmesan yang sudah diparut. Kalau mau pakai yang bubuk juga bisa. Keju parmesannya kita pakai 50 gram untuk di saus. Nanti sisanya atau sebagian akan kita tabur juga di atasnya untuk yang brulee-nya itu loh. Sama keju mozzarella juga. Mozzarella nanti mau saya taburkan juga. Jadi nanti biar untuk yang bagian brulee-nya itu warnanya bagus, kecoklatan. Nah, ini juga kalau teman-teman pengen dia lebih kental, mungkin bisa pakai krim kental ya, tapi berhubung I don't have it, saya cukup pakai susu cair seperti ini. Kita aduk. The thing is, kalau kita menggunakan roux, apapun yang ada tepung-tepungannya, mau itu roux dari terigu atau maizena atau tepung apa saja yang kita pakai untuk sebagai base pengental, harus kita masak sampai dia mendidih.
So it has to go through the boiling point. Itu penting sekali karena kalau dia belum mendidih, artinya tepungnya itu belum matang dan nanti dia rasanya ada seperti kayak rasa tepung yang mentah, and we don't want that. As you can see, ini udah bubbling. Kalau udah bubbling, kita masukin yang keju parmesan tadi yang saya bilang. Sekitar 50 gram. Ini kita aduk lagi sampai yang kejunya itu meleleh. Oh, this is going to be so delicious. Dan sebetulnya bechamel seperti ini juga bisa ya dijadikan saus pasta. Tinggal ditambahin spaghetti atau angel hair. So yummy. Nah, kalau dia sudah bercampur kejunya, baru sekarang kita cicipin dan kita adjust rasanya. Kita bisa tambahkan garam atau lada. So let's see. Kurang asin. Ini salt. Jadi mau saya tambahkan garam secukupnya. Terus kita kasih black pepper ya, jangan lupa. Black pepper juga secukupnya. Nah, ini udah siap untuk kita taruh di atas spaghetti. So let me put this aside. Wow, ini tinggal kita tuang ya di atasnya. Ini nanti yang mau kita brulee. Yum. Brulee itu artinya bakar. Nah, kalau misalnya ini belum langsung disantap, jadi bisa teman-teman bikin duluan. Misalnya, oh I just wanna get this ready for, for tomorrow. Mungkin untuk makan siang besoknya, malamnya udah kita bikin, no problem, you can do that. Yang penting taruh di kulkas, di wrap, taruh di kulkas. Terus nanti pas mau disantap, baru kita kasih keju di atasnya, terus kita panggang. Mungkin kalau udah didiemin di kulkas dulu, it takes a little bit longer ya. Kalau sekarang kan semuanya masih panas, masih hangat. Jadi yang saya perluin cuman untuk bikin atasnya ini coklat. Cuman untuk ngebrule atasnya. Cuman kalau misalnya dia dingin, berarti kan kita kan harus menghangatkan semuanya. So it's gonna take a little bit longer. Untuk kejunya, banyak yang kalau saya lihat ya di resep-resep banyak yang bilang pakai keju cheddar. I mean for me, spaghetti itu harusnya ya tetap dengan mozzarella atau dengan parmesan, because I mean that's the best cheese for pasta, right? Terus di sini saya pakai mozzarella. I mean this mozzarella is so soft. Ini mozzarella yang lokal saya pakai, jadi dia teksturnya agak lembut. Tinggal kita tabur-tabur aja di atasnya. Mungkin sekitar, I don't know, I would say about 75 grams, sekitar 75 gram. Kita tabur di atasnya. Apinya saya pakai api yang atas bawah ya, seperti kalau kita mau manggang pizza. Karena kita kan mau atasnya ini meleleh. Kalau yang bawahnya kan ini udah perfectly cooked, dia udah matang. Jadi sebetulnya kalau yang bawahnya sih nggak perlu matang lagi, kecuali kalau kita taruh di kulkas dan itu perlu dipanasin. Ini kita, the cheese is really stuck together. Oke, kalau mozzarellanya sudah cukup, baru kita kasih parmesan. Parmesannya juga kalau mau pakai yang bubuk juga bisa. Saya pakai yang, ini saya belinya yang balokan, terus kita parut sendiri. Jadi tinggal kita tuang seperti ini. Oke, we're gonna brulee this. Kita taruh dulu di oven. Suhunya saya pakai suhunya agak tinggi ya, 200 derajat Celcius. Dan kita brulee, kita oven dengan api atas sampai dia kecoklatan. It takes about a few minutes. Ini yang baru keluar dari oven. Look, it's still bubbling tuh, masih panas sekali ya. See how beautiful? Tadi karena kita pakai keju atasnya, so it's all melted. Kalau keju sih sebaiknya warnanya jangan terlalu hitam, karena kalau dia terlalu gosong, rasanya akan pahit. Tapi kalau misalnya tanpa keju di atasnya, itu bisa dibikin agak sedikit lebih hitam ya. Atau kalau mau juga bisa pakai blowtorch. Kalau di sini kan kita pakai oven. Oke, untuk atasnya tinggal saya kasih parsley. Jadi di sini parsley yang mau saya chop-chop. Nanti mau kita taruh aja di atasnya. I mean you don't have to, but I think a little touch of green just makes it really pretty, ya kan? So oke, ini tinggal kita
Taruh aja di atasnya seperti ini. And that's it. Siap untuk disantap atau dijual. Yum. Ini masih panas sekali. This is it. My spaghetti brulee. I hope you enjoy this recipe. Teman-teman jangan lupa untuk di comment, di like, di share, and subscribe. See you next time.